Robi, kamu mau sembuh kan, Nak? Tuh lihat tangan kamu gatal-gatal seperti itu. Aku bilang aku nggak mau diobatin sama dia. Pergi kalian semuanya. Aku nggak sakit. Maafin anak saya, Pak. Belakangan ini dia itu sering marah-marah. Sepertinya ada sesuatu yang menempel di tubuh anak ibu. Menempel? Maksud Bapak? Ada makhluk gaib yang selalu menempel di tubuh anak ibu. Dan sikapnya seperti itu. Dan ada yang mengendalikannya. Sepertinya makhluk gaib itu tidak mau lepas dari tubuh anak ibu. Atau mungkin anak ibu melakukan sesuatu. Iya, si Robi anaknya Bu Sri kena penyakit aneh. Serem banget, kulitnya sampai bersisik gitu. Aku tuh Pak, setiap kali dengar kata Robi, selalu nggak enak perasaanku. Kenapa ya? Gak enak kenapa, Bu? Bu, jangan mikir yang macam-macam. Maaf Bu Ani, saya harus antar istri saya berobat dulu. Apa maksudnya ucapan Bu Juju? Di 2010 2010 melihat sosok itu. ini kecelakaan berantakan di jalan, Pokoknya udah nggak kelihatan. gak karu-karuan. Karuan. 2011 kemudian kamu kecelakaan sendiri dan sampai sekarang kamu ngalamin kejadian ini. Kamu berubah, kamu kasar sekarang. Lebih baik kita putus. Jangan. Pokoknya aku janji aku nggak akan nyakitin kamu lagi. Aku akan berubah. Aku nggak akan kasar lagi sama kamu. Aku udah siapin semuanya loh. Aku mau ngelamar kamu. Kamu serius? Iya, aku serius. Pokoknya secepatnya aku akan datang ke rumah kamu. Kamu tunggu aku ya. Aku akan ngelamar kamu. Bener ya? Tapi orang tua aku jangan sampai tahu ya kalau ibu kamu tukang sayur di pasar. Aku juga malu punya mertua tukang sayur. Iya, kamu tenang aja. Nyokap aku nggak bakalan datang. Aku juga malu. Ya? Bener ya? Iya. Robi, kamu mau apa? Di mana ibu simpan? Simpan apa? Di mana ibu simpan? Ya uang lah, uangnya ibu. Di mana ibu simpan? Ibu udah nggak punya uang lagi. Kamu kerja nggak kerja sama aja ngabisin uang ibu. Kalau ibu nggak ada uang, ya udah mana surat rumah? Surat rumah untuk apa? Aduh, pakai nanya lagi. Yang udah kawin lah sama Mala. Astagfirullahaladzim. Robi, kalau kamu mau nikah, kamu itu harus kerja nabung. Jangan menghabiskan uang ibu. Hah? Benar ibu nggak mau ngasih? Astagfirullahaladzim, Robi. Benar nggak mau ngasih? Aku nggak yakin ibu tuh masih punya simpanan. Robi, jangan kembalikan. Itu jangan dijual. Itu mahar perkawinan dari ayah kamu. Kembalikan. Robi, jangan diambil. Robi, kembalikan emas itu, nah. Jangan kamu jual. Emas itu peninggalan bapak kamu, mahar perkawinan ibu. Sini, nak, kasih ibu. Lebay banget sih ibu. Robi, kembalikan. Kembalikan ini. Bilangin, ntar dibalikin. Ya Allah. Lumayan nih. Robi, sini. Apa sih? Lu, saya bilang lepasin nggak? Jangan sampai saya kasar. Kembaliin punya ibu. Robi, Nggak mungkin. Pergi! Pergi! Robi, kenapa kamu tega seperti itu sama ibu, nak? Apa yang sudah merasuki kamu? Robi. Ibu Sri kenapa? Robi, anak saya, Bu. Dia bikin masalah lagi? Sabar ya, Bu. Kok tega banget itu anak nyiksa ibunya sendiri? Emas ini bakalan gua jual buat biaya kawin gua sama Mala. Mas. Mana ini? Mas. Aduh, nggak apa-apa. Kenapa Mas bisa gini? Hah? Ada apa Mas? Tadi saya ngelihat
ada cewek berdiri di tengah jalan. Cewek? Makanya langsung saya banting setir. Iya, di sini. Dulu emang di sini pernah terjadi kecelakaan, Mas. Iya, korbannya cewek. Iya, makanya Mas harus hati-hati. Sekarang di sini tempatnya angker, Mas. Iya tuh Mas, bener. Makanya arwahnya gentayangan. Dia kan lagi nyari anggota tubuhnya yang hilang, Mas. Iya, Mas, bener. Woi. Apa lu? Bayarin mobil gua tuh. Lu sadar nggak sih nyuruh gue bayarin mobil lu? Ya sadar lah. Kenapa emangnya? Lu pikir lu bisa begoin gue? Hah? Mobil lu udah lama abis kecelakaan, ngapain gue bayarin? Gua gadein deh sama lu. Gua lagi butuh duit nih. Ya terus buat apa? Buat kawin lah sama si Mala. Kalau lu mau nikah nggak ada modal, nggak usah kawin, men. Lu apa-apaan sih? Lu hati-hati ya ngomong. Gua ajar lu. Gila lu. Lu jangan maksa-maksa ya. Gua nggak punya duit, tahu? Awas lu ya. Punya teman tapi nggak bisa diharap. Sial lagi. Aduh, mudah-mudahan ya keluarganya si Mala tuh mau terima uang hasil jual emas gua. Cukup nggak ya? Tahu ah. Saya mohon agar Bapak, Ibu menerima lamaran saya untuk menikahi Mala. Saya ragu kamu bisa sejahterain hidup anak saya. Bapak tenang aja. Saya jamin. Kamu yakin bisa penuhin kebutuhan hidup anak saya? Yakin lah Pak. Saya kan juga kerja. Dan sebentar lagi saya di kantor saya bakal dipromosiin Pak. Bakal naik jabatan. Bagus deh. Mala, bener kamu mau menikah dengan Robi? Iya Pak, mau. Robi, kenapa orang tua kamu nggak diajak kemari? Iya Bu, jadi saya kan cuma punya ibu saja. Dan ibu saya itu sakit keras, stroke. Tadi saya udah ngajak ibu saya sih, tapi ibu saya bilang semuanya diserahkan kepada saya. Baik, kalau begitu kita terima lamaran kamu. Alhamdulillah. Makasih Pak, makasih Bu. Oh ya, satu lagi nih Pak, Ibu, nanti kalau menikah kita buat acaranya sederhana dulu aja ya. Kalau saya udah punya uang, baru kita bikin resepsi yang besar dan mewah. Gimana Pak, Bu? Oh, nggak apa-apa ya Pak ya. Baik, saya akan pegang omongan kamu. Kalau Mala siap dan mau menikah dengan kamu, saya nggak akan halangin. Tapi ingat, kalau sampai kamu menyakitin dan menelantarkan anak saya nggak akan tinggal diam. Iya Pak, saya ngerti. Tahun 2010 saya pernah menikah. Dan dari situ saya gampang gampang mukul orang. Cuman saya nggak sadar kalau habis saya mukulin tuh orang, pas sudah sadar kok begini ya. Ayo masuk. Ya, Robi, kita tinggal di sini. Ya nggak apa-apa lah, sampai kita nanti punya rumah. Gitu ya. Tapi beneran kan orang kantor kamu mau kasih kita cicilan rumah? Ya iyalah, masa aku bohong? Kan yang penting sekarang kita udah nikah. Bener ya. Terus ibu kamu tahu kan kita nikah? Ya tahu lah. Ya dia nggak bisa datang karena lagi sakit keras aja. Udah nggak usah diomongin Ibu. Robi, apaan sih? Kamu kasar banget. Asal. Kamu lupa ya? Kalau sekarang itu kamu tuh udah jadi istri aku. Ya? Dan kewajiban kamu untuk layanin aku. Ngerti? Iya. Tapi kamu berubah. Kamu tuh dulu nggak kayak gini tau nggak?
Masa aku berubah? Aku bilang. Mau? Enggak. Kamu tuh istri aku ya? Lepasin aku. Lepasin. Lepasin aku. Enggak, kamu harus ngelayanin aku. Lepasin. Kamu jangan. Bisik banget. Betah aku lama-lama di sini. Bisa diam gak sih kamu? Hah? Diam. Lastri. Lastri. Lastri? Kenapa dia panggil aku Lastri? Terus kenapa dia ketakutan kayak gitu? Kenapa sering kasar karena sama aku? Aku nyesal nikah sama dia. Apaan dia? Nggak mungkin. Ini kan botol yang kenapa bisa ada di sini? Berat banget nih. Robi, ini aku. Malah, kamu berubah. Kamu yang berubah. Kamu lebih kasar dan semalam tuh kamu pingsan di luar sana. Nggak mungkin bayangan aku. Ini tuh nyata banget. Robi, aku mau pulang ke rumah orang tua aku. Malah, aku nggak tahu apa yang terjadi sama diri aku. Aku aja nggak sadar. Gak sadar? Kamu bohong. Kamu tahu gak sih? Kamu semalamnya nyakitin aku. Maksa-maksa aku. Dan semalam kamu manggil aku Lastri. Siapa yang Lastri? Aku juga bingung sama diri aku. Lastri itu tetangga aku dan dia baru meninggal dan dia terus ngantuin aku. Meninggal? Terus meninggalnya ada kaitannya sama kamu? Ya enggak lah. Udah deh, kamu gak usah banyak tanya atau aku pukul kamu. Robi! Lihat kan, kamu kasar sama aku. Aku juga bingung kenapa aku jadi kayak gini. Aku nggak tahu, aku nggak sadar. Kamu mau kemana? Aku mau pulang ke rumah orang tua aku. Kamu boleh pulang. Kamu tetap di sini. Aku mau pulang. Enggak. Kamu boleh pulang. Robi! Kenapa sih digata kumat lagi? Aduh. Oh ya, ibu. Waktu itu ibu kan bisa gembunin. Ini jangan-jangan sisiknya mau muncul nih. Apa aku harus ke tempat ibu? Jangan pergi. Enggak, aku nggak mau ke tempat ibu. Enggak. Jangan pergi. Jangan pergi. Diam! Berisik! Robi buka. Sekarang ada aja kadang-kadang kayak bisikan atau apa gitu. Jadi saya kalau sama orang tua kan saya biasa dari dulu kan, saya nggak pernah, namanya saya misah kan tinggalnya. Setiap saya ketemu kayaknya dilarang mulu sama dia, dilarang terus sama dia. Ngapain kamu gitu. Sri, katanya si Robi udah nikah ya? Nikah? Sama siapa? Kok dia nggak ngabarin saya? Oh pantas, saya juga heran Bu. Soalnya kalau Ibu tahu pasti Ibu ngabari saya.
Masa saya tahu dari si Imran, temennya si Robi? Bu Ani, sejak Robi pergi dari rumah, saya udah nggak tahu kabarnya lagi, Bu. Karena dia nggak pernah kasih kabar sama saya. Ya ampun, kok tega banget sih itu anak. Masa nikah aja nggak ngasih tahu sama ibu kandungnya sendiri? Yang sabar ya, Bu. Semoga aja si Robi sadar. Nggak ngelupain ibu yang sudah melahirkan dia selama ini. Iya, saya permisi dulu ya, Bu Ani. Robi, angkat nak, ini ibu. Robi. Ngapain sih ibu nelfon mulu? Bisik banget. Ya Allah. Sampai kapan Robi memperlakukan aku seperti ini? Robi, ibu kangen sama kamu, nak. Kamu adalah anak kandung ibu satu-satunya. Ibu kangen sama kamu. Kamu ngalamin kesakit-sakitan dan kamu juga orangnya temperamental dan tidak bisa mengendalikan emosi. Saya juga merasakan, herannya lagi, kamu kan dipengaruhi dengan karakter sendiri. Dan saya merasakan juga ada hawa efek supernatural dan gaib-gaiban. Aduh. Panas, Bah. Panas. Panas, Bah, panas. Diam! Saya akan mencoba membantumu untuk menghalangi sosok makhluk yang mengganggumu. Aduh, udah, Bah. Udah, Bah, saya nggak kuat. Tunggu! Dia tidak mau pergi sebelum kamu menemukan anggota tubuhnya yang hilang. Apa? Anggota tubuh? Gimana sih maksudnya, Bah? Cari dan temukan anggota tubuhnya. Setelah itu, kamu satukan dengan kuburannya. Bah, saya mau minta tolong, Bah. Bisa nggak Mbah bikin supaya orang-orang tuh nggak tahu kalau saya pelakunya. Dan satu lagi, supaya makhluk itu nggak ganggu saya lagi, Mbah. Bisa. Nanti akan ada benda gaib yang datang kepadamu. Kamu simpan dan kamu jaga dia. Karena dialah yang akan melindungimu. Tapi ingat, jangan sampai kamu lalai. Kalau sampai kamu lalai, kamu tanggung akibatnya. Iya, Mbah. Makasih, Mbah.